Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di Trade with Ilham Academy YouTube channel. Anyway, mungkin teman-teman juga udah pada lihat nih, judul video kali ini adalah jenis analisis di saham. But first, biarkan gue mengenalkan diri gue dulu. Oke, let's start. Nama gue Ilham Fitriadi Budiarto. Alhamdulillah gue mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan juga Master Manajemen di salah satu universitas swasta. Kemudian gue ngambil sertifikasi Wakil Manajer Investasi pada tahun 2019. Ya, disclaimer masih sertifikasi. Mungkin soon gue mau ngajuin sebagai license-nya itu WMI. Dan gue merupakan seorang mentor di Stocker ID, sebuah komunitas para investor dan trader muda. Serta gue juga merupakan founder of Trade with Ilham Academy, punya gue sendiri, yaitu isinya juga komunitas trader, investor, tapi campur. Ada yang saham, ada yang kripto, reksadana, dan sebagainya macamnya. Ya, itu pun masih baru. Anyway, gue juga content creator serta independent trader. Dan yang terakhir adalah alamat atau akun Instagram dan Twitter gue Ilham Fitriadi 06. Ya, 6 April 6. Catat ya, April 6. So, kita langsung masuk materi aja. Ini nggak lama-lama, paling cuma beberapa menit kayak kemarin. Yang pertama adalah jenis analisis. Nah, biasanya orang-orang yang masuk dalam pasar modal itu mungkin banyak pertanyaan. Apa yang harus gue lakuin kalau misalnya gue ingin beli sebuah saham? Nah, di dalam pasar modal ini, khususnya saham, kita memiliki dua jenis analisis, yaitu analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Misalnya kita lihat, di sini dengan mata yang nggak pakai baju, apalah itu mata nggak pakai baju. Kita lihat analisis fundamental, mungkin bagi orang-orang yang baru mengenal investasi atau pasar modal, analisis fundamental itu berdasarkan laporan keuangan. Ya, mostly juga berdasarkan laporan keuangan. Sedangkan analisis teknikal itu berdasarkan chart atau grafik. So, memang hanya dua analisis ini, yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah teknikal. Misalnya ditanya, Ham atau Kak atau Mas, aduh dipanggil Mas lagi. Bagusan mana analisis fundamental atau analisis teknikal? Mari kita bahas satu persatu. Kita ngomong analisis fundamental dulu, kita breakdown. Ini adalah perspektif atau pendapat subjektif gue yang gue alami dan gue pelajari. Gue tidak akan membicarakan sesuatu yang gue tidak paham gitu. Atau kasarnya gue tidak pernah belajar, terus gue ngomong-ngomong. Itu nggak bakal ada di sini. Insya Allah nggak bakal ada di sini. Yang pertama, berdasarkan laporan keuangan. Biasanya kita melihat analisis fundamental perusahaan itu berdasarkan laporan keuangan. Entah cash flow-nya, atau dari profitnya, atau dari hutangnya, dan berbagai macam rasio-rasio di dalam laporan keuangan tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang sering main TikTok atau media sosial lainnya, banyak banget para influencer atau para dibilangnya content creator yang membicarakan bahwa nilai wajar atau nilai intrinsik dari perusahaan X itu berapa sih? Nah, teman-teman bisa mempelajarinya dengan metode-metode tertentu. Tapi kalau gue pribadi, gue di laporan keuangan sih ngeliat rasio-rasio basicnya aja kayak EPS, PER, segala macam. Itu gue. Nextnya, people atau manajemen. Biasanya tidak hanya laporan keuangan yang para investor atau bisa jadi para trader lihat, tapi ada juga people atau manajemen. Kira-kira orang yang menjadi pemimpin atau orang yang mengatur atau kepala-kepala perusahaan tersebut, cara mengatur perusahaannya seperti apa nih? Apa dia punya strategi tertentu yang memberikan kesempatan perusahaan untuk terus berkembang atau malah tidak tidak memperbaiki performa perusahaan menjadi lebih baik sehingga perusahaan itu menurun. Biasanya secara fundamental pun dianalisis kira-kira orangnya gimana atau cara culture di kantornya seperti apa dan sebagainya macamnya. Nah, terakhir products. Banyak banget
teman-teman gua pun atau orang yang baru bertanya, kira-kira untuk hal simpel di awal-awal dalam meneliti atau menganalisis perusahaan secara fundamental itu seperti apa, Ham? Gue selalu saranin atau nanya gini, "Lu sekarang mandi pakai produk apa? Lu beras itu makan pakai produk apa?" Dan sebagai macamnya. Jadi kita nggak usah ngejelimet harus pintar dulu atau harus mengetahui hal-hal yang secara detail terlebih dahulu ketika kita ingin membeli sebuah saham, padahal kita baru masuk aja ke pasar modal. Kita hanya perlu melihat hal sekitar, produknya apa. Nah, misalnya produknya itu shampoo. Shampoo itu pastilah punya brand. Brandnya apa dan perusahaan untuk si produksi produk itu tuh siapa gitu. Nama perusahaannya apa? Ya, dari situ kalau misalnya menurut teman-teman itu produknya bagus dan perusahaannya bagus, ya kalian bisa meneliti perusahaan tersebut lebih lanjut gitu. Syukur-syukur ketika kalian teliti, udah mendetail secara laporan keuangan dan sebagainya macamnya, kalian mendapatkan kesimpulan bahwa, "Ah, kayaknya gua bisa invest nih di perusahaan X ini nih." Ya udah, it's a good point for us. Next, ini secara fundamental ya. Teknikal. Teknikal ini berbicara tentang tren. Bagaimana ya tren saham X tersebut? Apakah sekarang trennya lagi naik atau bertumbuh, atau turun, atau downtrend nama kata lainnya, atau flat nama kata lainnya sideways. Kita harus tahu nih, kira-kira trennya sedang naik, flat, ataupun turun. Yang kedua, kita membicarakan tentang support resisten. Bagi teman-teman yang masih awam, ya nggak apa-apa, kalian dengerin aja dulu. Support resisten itu support seperti batas bawah dan resisten batas atas. Misalnya kita ambil contoh seperti bagian rumah. Support itu adalah lantai, ya lantai, dan resisten itu adalah atap. Andaikan kita memegang sebuah bola, ya bola kasti atau apalah yang bisa mantul. Ketika bola itu menyentuh support atau lantai, diindikasikan dapat berpotensi mantul kembali ke atas. Ya begitupun ketika harga di candle atau harga di chart mengalami penurunan, ketika harga tersebut menyentuh level support atau menyentuh lantai bawah, itu juga berpotensi akan balik arah ke atas lagi gitu. Ibarat kata gini, misalnya tren lagi turun, ya kita beli gitu. Kalau tren lagi naik, kalau misalnya udah maksimal nih naiknya, kira-kira tinggi banget ya kita jual. Sesimpel itu. Technical analysis juga menjelaskan tentang pattern atau pola. Mungkin teman-teman ada yang mendengar double tops, terus double bottom, wedge, falling wedge, cup and handle, triangle, terus ascending triangle, dan sebagainya macamnya, itu juga ada pola-polanya. Risk and reward. Di sini lebih ke arah kira-kira ketika kita membeli saham tersebut, reward atau targetnya sampai berapa persen ya. Begitu juga mengenai risikonya. Kira-kira kita dapat apa ya namanya? Mendapatkan kerugian atau mengantisipasi kerugian sampai minus berapa persen. Di situ juga berhubungan dengan technical analysis. Yang terakhir itu timing, waktu. Kira-kira kapan kita menjual ataupun membeli. Nah, faktor-faktor di sini sangat berhubungan sekali. Makanya balik lagi, kalau misal ditanya bagusan fundamental atau teknikal, nah ini jawabannya. Perusahaan apa sih yang bagus untuk diinvestasikan? Ketika kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, perusahaan apa yang bagus? Disitulah analisis fundamental berperan. Jadi kita harus tahu nih dari sisi laporan keuangan, dari sisi manajemen, produk, dan sebagainya macamnya. Itu merupakan jenis analisis fundamental. Dan ketika kita ingin mencari tahu kapan waktunya untuk kita menginvestasikan ke perusahaan tersebut, disitulah gunanya analisis teknikal. So, kesimpulannya, menurut gue analisis teknikal dan fundamental tidak bisa dijadikan musuh. Tapi mungkin ya, kayak misalnya gue kecenderungannya lebih ke analisis teknikal, tapi gue tidak
apa ya, menganaktduakan atau mengesampingkan analisis fundamental. Karena sewaktu-waktu gue juga butuh nih kira-kira perusahaan yang gue analisis secara teknikal, apakah secara fundamentalnya bagus atau tidak, lebih oke, analisis teknikal bagus, analisis fundamentalnya juga bagus gitu, sama dengan cuan gitu lah kurang lebihnya. Gitu aja sih materi kali ini, singkat, semoga bermanfaat. Yang harus kalian ingat adalah untuk apa ya, analisis fundamental kalian menjawab atau menjawab dari pertanyaan perusahaan apa yang bagus ya. Perusahaan apa yang bagus berarti pakainya analisis fundamental. Kalau kapan waktunya itu menggunakan analisis teknikal. Gitu aja. Dan ini terakhir slide-nya. YouTube channel gue TWI Academy, jangan lupa di-subscribe, dan Telegram groups ini ada 2. Yang pertama t.me/TWI Academy itu punya gue sendiri, dan t.me Stocker ID itu gue kolaborasi, ada salah satu ibu-ibu muda yang cukup berpengalaman juga di dalam bidang investasi. Kalian masuk dua-duanya aja, itu juga nggak masalah sih. Gitu deh. Oke, gue Ilham, dari diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!